netizen lagi dengan ngejual barang overclaim dan berbahaya. Bukannya mereka bersatu, jahat semua mereka. Kalau mereka bersih, kenapa risih? Mau cobain nggak ini sambelnya? Udah. Bagus banget, yuk. Bang, dimakan bang. Dimakan bang. Sebenarnya sah-sah aja beli produk di Cina, nggak ada masalah. Orang Indonesia juga ngebolehin kok orang Indonesia bikin produk di Cina terus dijual di Indonesia. Tapi ngambil marginnya, jangan gila-gilaan. Kayak Kashen itu harganya, Kashen yang kayak si SS ular itu kalau di Cina itu terus packaging kayak gitu, itu paling dijualnya 60, nggak sampai 35.000 sampai 40.000. Jual aja 100.000, masih dapat margin banyak kan? Nggak sampai deh, Kashennya SS ular nggak sampai 30.000 itu paling kalau di Cina itu kalau nggak 15 ribuan ya, kalau nggak 15 ribuan 18 ribuan. Terus naikin lah harganya, misal jadi 85.000, 75.000, kan masih dapat untung. Udah makasihnya nggak ada isi apa-apa, itu udah cuman padat begitu doang, nggak ada isi apa-apa. Kalian kalau pakai barang-barang produk yang berbahaya tuh ya, bukan cuma iritasi, bukan cuma flek, bukan cuma kemerahan, bukan cuma menimbulkan jerawat, tapi bisa menimbulkan kanker kulit. Marah dia dibongkar. Body lotionnya direview lagi sama dokter, marah dia. Kalau emang bersih ngapain marah? Kalau emang bersih ngapain risih? Santai bro. Harusnya bersyukur ya. Harusnya bersyukur. Gak perlu ngejelasin, kalau kan udah dijelasin. Harusnya owner skincare abal-abal ini bersyukur ya di review sama dokter. Kenapa? Karena kalian nggak keluar uang untuk uji lab. Uji lab tuh mahal tau. Bukan uji lab tuh murah. Lihat deh, owner skincare yang udah di review dokter ternyata produknya tidak berbahaya. Lihat sekarang rezekinya mengalir. Karena memang skincare-nya tidak overclaim, dijualnya tidak berbahaya. Lah ini nih yang pada bersekongkol ini nih, si Reza Begeng, SS Uler dan keluarga minta backingan sama anak durhaka. Anak durhaka aja nggak bisa apa-apa, kok dia minta backingan sama anak durhaka, kan lucu. Dikira minta bantu sama Fitri anjing bakalan aman. Enggak, yang ada lu juga habis uangnya diperes sama dia. Ujung-ujungnya kalian kalau dilaporin polisi masuk penjara jadi tersangka, lepas tangan dia. Kita reality aja lah. Punya aku. Cobain ya? Gimana ini mau nasi doang ya?
Habisin. Rokok juga di luar. Ada asbak. Harus subscribe dulu pada komen. Terus sekarang mau lanjut, enak banget nih. So good. Ikannya. Nah, sambil dari gericanya baru pedes. Makan. Bang, ambil pakai ikannya bang. Kalau mau apa lagi pesen aja. Tuh ikan itu, ikan tunanya sayang. Tambah lagi. Coba. Yang bisa apa? Ya. Bang, sambelnya. Ambil ikannya. Enakan sambal rica-ricanya, Ion. Daripada santannya. Daripada ini. Cong. Tuh, Lu ini cong. Tuh dia gue pada musik. ini rica-rica ya? Iya itu kita. Makasih. Kalau di TikTok, lu di subscribe, mereka nggak bakal bisa komen. Nggak seru cuma kalau nggak ada komennya. Jadi biar di follow dulu sama orang, lu kasih tuh follow semua isinya follow. Punya keluar semua ya? Ya. Wih, mantep nih. Baik. Kayak beda mukanya. Itu kayak muka siapa dong? FS anak durhaka bersatu sama SS ular. Terus kenapa? So what? Kita lihat aja hasil akhirnya. Siapa yang tersungkur? Kamu cobain sumi gorengnya? Enggak. Apa kita berbagi masuk bagian sini bagian sini ya. Terus banget. Ini kalian tahu nggak kenapa owner-owner skincare abal-abal, owner-owner skincare berbahaya, owner-owner skincare overclaim kenapa pada bersatu nyerang Doktif? Karena mereka nggak bisa flexing lagi guys, mereka nggak bisa nipu. SS ular gimana kak? Itu nanti bisa kena. Apa itu? Motor mau kemana sih dia? Motor mau kemana?
Ada Pak. Udah mulai sangar. Nih, kalau mau ngeluarin bukti, keluarin. Kan katanya CCTV rumahnya tuh mau dikeluarin, tapi jangan dipotong. Di situ kamu ada menjelekan orang, banyak orang loh. Bukan Jangan menjelekan, dipotong. Cong, semuanya diomongin. Elvina, si Reja Gladys Begeng, semua diomongin sama Henny Eni diomongin. Sagara. Udah seminggu loh CCTV-nya nggak dikeluarin. Orang kalau benar punya bukti, bohong kalau orang itu buktinya tidak dikeluarkan. Bohong. Orang kalau benar punya bukti, nggak mungkin dia nggak lapor ke polisi. Itu aja logikanya. Kita main logika aja guys. Kalau cuman kita punya bukti, gue juga bisa bilang, gue juga punya bukti. Ayo, mau gimana? Kalau punya bukti, ya nama baik dicemarkan, keluarin buktinya, laporin polisi. Kantor polisi itu 24 jam nggak tutup. Kapanpun, jam berapapun dateng, diterima laporannya kalau pasalnya dapet. Gitu. Jangan cuman ada buktinya, dasar perempuan dajjal. Emang gue dajjal, ratunya malah. Tapi yang gue omongin nggak ada tuh yang bohong. Selasa Ukia ular ngeberangkatin waria umroh penistaan agama, betul atau bohong? Coba, betul atau bohong? Kedua, Selasa Ukia ular penjual skincare hidrokinon, betul apa bohong? Ketiga, Selasa Ukia produknya rata-rata overclaim, betul atau bohong? Ya. Keempat, Selasa Ukia licik, betul atau bohong? Kelima, Selasa Ukia bikin produk di Cina. Rata-rata produk yang dia bikin harganya itu di bawah 10.000, dijualnya 600.000, 800.000, betul atau bohong? Tuh, coba gue tanya sama kalian ya. Ini kan kalau kata antek-antek babunya kan dibilangnya katanya hoak, jangan percaya mulut iblis ya. Terus keenam, dia beli baju di Cina, baju-baju muslimnya itu semua dari Cina guys, itu murah. Harganya itu paling cuman kalau di Cina itu 90.000, 100.000, tapi dia jual sampai 1,2, 800.000, betul atau bohong? Selasa Ukia pakai jam tangan palsu, betul atau bohong? Ya. Terus habis itu Selasa Ukia ngambil baju orang, brandnya dilepas, terus ditempel brand dia, betul atau bohong? Terus Jadi tasnya Selasa Ukia juga brand orang dijadiin brand dia, belum minta izin sama sekali, betul atau bohong? Selasa Ukia pencinta barang KW, betul atau bohong? Kan nggak ada fitnahnya di mana? Fitnahnya di mana? Gue tanya. Ada nggak fitnahnya di situ? Coba, fitnahnya di mana? Kan katanya gue tukang fitnah. Iya, sekarang gue balikin. Itu dari yang gue 8 yang gue sebutin, ada nggak fitnah? Ada nggak? Kan orang mah gampang kalau ngomong, kalau ribut sama gue nih kita tukang bohong, tukang fitnah. Sekarang gue tanya, dari 8 yang gue sebutin, yang fitnah yang mana? Yang bohong yang mana? tolong koreksi. Kalau memang itu 8 tadi yang gue sebutin tidak ada yang benar, laporin gue ke polisi. Kalau punya bukti CCTV keluarin. Gue aja punya bukti, gue keluarin semua. Karena memang gue nggak seperti itu. Dibilang gue meres 5 miliar, mana bukti lu transfer uang 5 miliar ke gue? Mana buktinya? Coba, kalau ada kan pasti udah ditayangin, kalau ada kan pasti udah diposting. Karena nggak ada guys, mereka itu yang ngarang-ngarang cerita semua. Ingat ya, yang ngedeket gua tidak pernah deket dengan Selasa Ukia. Selasa Ukia ular, dia yang nyari gua, dia yang ingin bertemu dengan gua, dan dia yang ingin berteman dengan gua. Gua nggak pernah cari tahu dia, dan gua tidak pernah mau berteman sama dia. Tiba-tiba dia pengen deketin gue dengan caranya dia. Gue nggak pernah buat nyerang owner skincare yang di Makassar, dan dia bilang katanya skincare di Makassar itu harus diratain. Harus dimusnahkan. Mira Hayati, Dugong, terus punyanya NRL, iya. Maxi, temannya dia Fanny France. Itu semua itu tahu dari mana informasinya? Ya tahu dari Selasa Ukia ular.
Satu lagi, 9 berarti. Selasa Ukia punya utang 58 miliar di pabrik Jogja. Itu juga fakta. Dan 1 minggu kemarin baru dibayar 5M. Setelah hampir 1 tahun utangnya nggak dibayar-bayar. Di chat nggak dibalas-balas. Di chat nggak dibalas-balas. Mail aja tahu di mana letak fitnahnya itu di mana. Kalau memang fitnah, kan gue udah bilang, laporkan. Kantor polisi itu 24 jam nggak tutup. Kalau memang ada pasalnya dapat, pasti bisa ngelaporin orang. Yang 100M, 30 berapa M-nya itu baju. Baju juga Konveksi. Konveksi dia ngutang sekitar 38 miliar. Berarti kan hampir 100 M utangnya. Makanya gue kadang suka bingung kalau ribut sama orang tuh. Jangan percaya omongan Dajjal. Yang mana yang gue fitnahnya, bagian mana yang gue bohongnya. 350 juta coba. 350 juta kan WhatsApp gue udah gue posting. Tidak ada yang meminta uang ke dia 350 juta. Tidak ada. Malah dia yang mengganti cuma-cuma. Gue nggak minta. Kalau kalian matanya masih jeli, baca lagi. Kan udah kesebar tuh chat gue posting. Ya kan dia bilang, Kak Niki pakai uang Kak Niki ya untuk demo ya. Aku ganti ya Kak Niki. Di mana letak meresnya? Gue aja nggak minta. Kecuali ada di situ kata-katanya, lu harus ganti ya. Kan kalian lihat tuh di bait terakhir dia bilang, Kak Niki pakai uang ya buat demo dan lapor polisi waria ya. Aku ganti ya Kak Niki. Di mana bentuk pemerasannya? Ayo. Udahlah, Selasa Ukia ular. Kalau nggak punya uang, nggak usah sok-sokan. Ya, sok-sokan bilang meres. Itu fitnah loh, meres. Itu tunggu aja gue kumat. Kalau gue kumat pasti gue laporin. Sedengkotnya, sebabu-babunya gue laporin. Tunggu aja. Kalau gue kan orangnya tunggu. Dan malah yang bisa dilaporin suaminya ngancem Kak Nikita. Ngancem. Itu ancaman loh. Tapi apa? Nggak ada takutnya, nggak gentar. SS nantangin Doktif. Ya iyalah, karena kan secara nggak langsung omset dia menurun. Makanya diajakin ribut. Tadinya kan dia gitu kan, tiba-tiba jadi berani. Kenapa? Karena ada backingannya, Fitri anjing, anak durhaka. Kita lihat aja, dia bisa di backing sampai kapan. Mail versus Panda HIV, narapidana internasional. Dia aja nggak mau ngeladenin karena bukan levelnya. Kalau si Panda itu kan masih babu, masih kerja sama orang. Mail ini udah nggak kerja sama orang, dia punya penghasilan sendiri. Dan Mail nggak pernah di penjara internasional. Gue juga napi, tapi gue nggak sampai internasional, nggak sampai setahun 2 tahun kayak dia.